Hai guys, selamat datang di Vera Channel. Jadi kali ini aku mau membahas ini final tentang hasil operasi aku rinoplasti yang kemarin ya guys. Jadi ini udah hampir mendekati 1 bulan aku operasi rinoplasti, dan untuk hasilnya kalian bisa lihat ya guys. Dan memang di sini hasilnya itu tidak setajam kalau kita menggunakan implan. Jadi kemarin aku menggunakan tulang rawan telinga sama lemak di area bokong seperti itu guys. Tapi di sini ya kalau misalnya kita dengan tulang rawan atau dengan anggota badan tubuh kita itu tidak ada resiko ya, walaupun ada tapi kecil dibanding kalau misalnya kita menggunakan implan, itu risikonya besar banget ya. Jadi bisa ada kemungkinan infeksi atau alergi sehingga tidak cocok, dan belum 3 bulan bisa dibongkar seperti itu. Atau bahkan kalau misalnya oke, kita nggak ada masalah nih saat ini, tapi kita nggak tahu nih kedepannya bakal ada masalah lagi atau enggak. Bisa jadi pas 5 tahun atau 10 tahun itu ada masalah dan harus dibongkar. Tapi idealnya itu memang per 15 tahun itu implannya harus diganti guys. Jadi seperti itu. Tapi kalau dengan anggota badan tubuh kita tuh udah permanen, nggak perlu diganti-ganti. Cuman satu aja sih kelemahannya, kalau dengan kita kan batangnya dengan lemak ya. Jadi kalau misalnya kita kurusan, badan kita nyusut ya otomatis itu akan menyusut. Tapi kalau misalnya badan kita menggemuk gak ada masalah guys, hasilnya tetap sama. Dan ini kata dokter akan final hasilnya itu setelah 3 bulan seperti itu. Oke, jadi sekarang aku mau membahas masalah biayanya secara detail. Kemarin mungkin belum aku sempet jabarin. Jadi untuk total biaya dokter dan rumah sakit itu kemarin 35 juta. Nah selain itu ada biaya apa lagi? Jadi kemarin itu ada biaya konsultasi 200.000. Terus ada biaya persiapan untuk tes darah. Terus ada ronsen paru-paru itu di rumah sakit Elizabeth kemarin 580.000. Terus juga ada cabut benang setelah kita operasi itu setelah 1 minggu kemarin 350.000 ya. Dan itu rasanya sakit banget guys, rasanya kayak dicabut-cabut nyawanya. Kemarin aku teriak-teriak sambil nangis. Kalau bisa ada bius total buat pingin sih rasanya dibius lagi biar nggak merasa sakit, karena kemarin lumayan itu guys, hampir 1 jam nyabutin benang. Apalagi aku kan banyak tempat ya, 1, 2, 3, 4, itu luar biasa sekali rasanya guys. Tapi itulah beauty is fine. Jadi kalau kalian mau cantik ya harus mau berkorban seperti itu guys. Oh ya, ada ketinggalan satu lagi untuk obat-obatan kemarin sekitar 500.000-an ya guys. Dan di sini dokter menyarankan supaya recovery-nya itu lebih cepat. Jadi kita tuh harus banyak istirahat. Kemarin itu 1 minggu after operasi aku tuh bener-bener istirahat total, nggak keluar rumah, cuma di kamar dan tidur posisinya telentang, nggak boleh miring guys, seperti itu. Dan juga harus mengkonsumsi makanan yang bergizi dan harus minum vitamin. Jadi biar proses recovery-nya itu lebih cepat. Seperti itu guys. Dan di sini aku tidak merekomendasikan kepada siapapun mengenai operasi rinoplasti, karena itu adalah keputusan pribadi masing-masing dan setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan atas kebahagiaan hidupnya sendiri. Jadi kalau misalnya kalian memutuskan untuk operasi, ya itu adalah keputusan kalian, bukan karena kalian menonton video aku. Jadi seperti itu ya guys, tolong dipahami. Jadi kalau menurut aku pribadi, kemarin kan aku sebelum memutuskan operasi dengan dokter Lisa kan pasti aku sudah riset dulu ya, aku udah tanya-tanya dulu beberapa klinik di Jakarta dan hasilnya seperti apa dari testimoni. Akhirnya aku memutuskan operasi lagi di dokter Lisa. Jadi dari segi biaya juga itu jauh lebih murah dibanding kalau kita operasi di Jakarta. Terus kemarin itu proses operasinya sama sekali itu tidak ada pembengkakan guys. Jadi muka aku tuh kemarin normal aja, yang bengkak ya cuma di area yang dioperasi aja. Soalnya aku pernah lihat orang yang habis operasi itu mukanya bengep-bengep, bonyok sampai item-item, dan kemarin tuh aku enggak sama sekali guys. Bahkan aku tenang lah itu sampai hidungnya meler darah dan harus diperban, nggak boleh napas pakai hidung, harus pakai mulut. Dan sama yang waktu pertama kali aku operasi kantung mata juga sama, tidak ada pembengkakan sama sekali guys. Bengkaknya itu normal, maksudnya nggak sampai yang hitam-hitam bonyok, itu nggak ada guys. Seperti itu. Dari segi dokternya juga udah dokter senior yang ada di Bandung, dan itu terkenal banget ya, dokter Lisa Hasibuan ya. Aku kalau di Jakarta sih mungkin emang banyak banget ya.
Dan yang pasti hasilnya sih menurut aku memuaskan ya guys, karena kan setiap orang kan pasti punya alasan kenapa dia memilih operasi dengan implan, dengan anggota badan kita pasti ada pertimbangannya masing-masing. Kemarin aku udah sempat cerita kenapa aku nggak pakai tulang iga. Kalau tulang iga tuh juga hasilnya terlalu tajam, juga nggak natural guys. Ya aku sih udah puas dengan hasil yang sekarang. Kira-kira setelah operasi rinoplasti aku bakalan operasi apa lagi ya guys. Untuk rencana ke depan aku sih pengen facelifting ya, tapi tidak sekarang karena sekarang mukaku masih oke guys, masih cucok meong. Tapi kalau 5 tahun ke depan aku nggak tahu ya, kemungkinan mungkin muka udah turun, udah banyak keriput dan lain sebagainya, mungkin aku membutuhkannya ya, tapi sekarang belum. Sama transfer lemak ya, untuk pengganti filler aku juga kepingin, tapi juga aku lagi nyari-nyari informasinya karena kemarin di dokter Lisa juga tidak ada sepertinya guys. Seperti itu. Semoga informasi dari aku itu membantu buat kalian atau siapapun yang membutuhkan informasinya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan see you in the video. Bye bye.